Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami dan Dimas, produk expert dari PT Suri Motor Indonesia. Halo. Saat ini kami mau menjelaskan mengenai 2-year start tire. Jadi warranty untuk ban ya. Karena untuk kendaraan Mercedes-Benz saat ini tidak semuanya mendapatkan ban serep. Jadi ada teknologi yang tergantikan. Kita menggunakan tire fit. Apa aja sih yang bisa didapatkan untuk warranty ini? Bisa dijelasin nggak, Dim? Oh bisa. Oke, yang pertama tentang 2-year start tire ya. Jadi 2-year start tire itu adalah jaminan perlindungan untuk ban Mercedes-Benz. Setiap customer yang membeli kendaraan baru Mercedes-Benz mendapatkan jaminan garansi 2 tahun ban atau namanya 2-year start tire. Ya, di mana perlindungan tersebut sangat komprehensif untuk melindungi hal-hal yang tak terduga terkait biaya pergantian ban, di mana apabila ada kendala tentang ban, pertama mungkin pecah, sobek, tertusuk benda tajam, kaca, ataupun paku, itu akan mendapatkan jaminan garansi atau pergantian, yang dimana ada ketentuan. Ya, ketentuannya berdasarkan kilometer, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Setiap pembelian mobil baru, customer akan mendapatkan paket 2-year start tire. Apa itu paket 2-year start tire? Jadi perlindungan ban dari bahaya, misalkan kena paku, kena kaca, atau benda tajam yang lainnya yang mengakibatkan ban itu rusak. Nah, itu akan mendapatkan perlindungan. Ya. Jadi kita akan aman dari segi biaya dan bahaya-bahaya yang tak terduga dari berkendara di jalan. Jadi paket perlindungan itu meliputi ban ya, dari ban ya, setiap pembelian mobil baru ada paket perlindungan ban di mana ban ini akan mendapatkan semacam garansi. Nah, syarat dan ketentuannya apabila ban masih berumur 0 sampai 4.000 km itu akan di-cover 100% dari harga ban. Nah, selanjutnya 4.001 sampai 8.000 akan di-cover biayanya oleh Mercedes-Benz sebesar 60%. 8.000 sampai dengan 12.000 akan di-cover 40% dan seterusnya sampai maksimal 20.000 km. Jadi secara ekonomis customer mendapatkan perlindungan ban ya, di mana in case ada hal yang tidak terduga akan kita cover. Nah, secara teknisnya 1 tahun akan mendapatkan kuota 2 ban pergantian. Ya, jadi tahun pertama 2 ban ya, 2 kali, tahun berikutnya 2 ban. Jadi selama 2 tahun mendapatkan perlindungan selama sampai dengan 4 pieces ban. Oke, jadi sekarang beberapa kendaraan tidak ada ban serep nih. Ya, sudah nggak menggunakan ban serep lagi. Ya, beberapa sih, tapi ada masih yang beberapa menggunakan. Ya, jadi sekarang menggunakan tire fit, teknologi yang tergantikan itu ya. Benar sekali. Kita mau memberikan cara penggunaan tire fit tersebut. Oke, jadi mungkin beberapa customer itu menanyakan kenapa sih sudah nggak pakai ban serep lagi. Nah, mungkin secara umum ban serep itu pasti lebih berat ya. Dan mungkin kalau yang ganti ban serep itu adalah perempuan kayak Mbak Ami seperti ini, pasti akan sangat-sangat merepotkan. Karena ban serep itu besar dan sangat-sangat berat. Bisa kebayang kalau seperti Mbak Ami ganti ban serep di pinggir jalan. Waduh, itu membahayakan sekali ya. Satu membahayakan, 2 sangat-sangat melelahkan. Mercedes-Benz memberikan teknologi yang sangat-sangat sederhana, namun juga bisa menjadi solusi untuk customer kami yang in case ada kejadian bannya mungkin terkena paku, bocor, ataupun kempes, itu bisa diatasi dengan alat ini. Namanya adalah kompresor dan tire fit. Nah, gimana cara penggunaannya? Ini sangat-sangat gampang. Oke, Mami, kita boleh praktek sekalian ya? Iya dong. Oke, praktek. Oke, tire fit ini kita buka pintu. Nah, kompresor ini berfungsi untuk menambah tekanan angin. Jadi untuk memompa tekanan angin. Gimana cara pakainya? Ya seperti biasa. Ini ada pipa, ada selang ya, ada selang dan ada kabel ya, kabel soket 12 volt. Nah, ini akan kita hubungkan ke bagian soket. Oke, kita akan hubungkan ke soket. Sebelah sini soketnya. Jadi untuk yang biasa untuk nyajer handphone ya? Iya, soket power outlet ya, power outlet 12 volt di sini ya. Pastikan posisi kendaraan start on ya, sudah nyala ya, sudah engine start sudah on. Nah, kita masukkan, kita hubungkan soket ke soket 12 volt atau lighter ya. Nah, lighter di sini. Oke, kita hubungkan. Ya di sini posisinya di samping persis wireless charging ya, ada di sini.
Ya, tinggal kita hubungkan ke dalam. Nah, pastikan nyala dulu ya. Nah, udah nyala. Oke, kita lanjut. Kabel cukup panjang, jadi nggak usah khawatir. Depan belakang kita bisa provide. Oke. Untuk beberapa kendaraan juga yang 12 volt itu ada di posisi di bagian belakang ya? Ada di bagian ya, ada bagian kisi-kisi AC, ada juga yang di bawah konsol penumpang depan kiri. Ya. Nanti itu bermacam-macam tempatnya. Oke. Pastikan dulu kita pasang ya, kita pasang soketnya ya, kita pasang soketnya. Lalu kita hubungkan ke roda. Kita hubungkan, barulah kita nyalakan. Ya. Kita nyalakan sampai tekanan menunjukkan ke angka yang kita kendakin. Misalkan tekanannya di sini yang paling atas bar ya, yang paling bawah PSI. Jadi yang merah ini PSI. Kita biasa kalau untuk A kelas itu 32 sampai 35 PSI. Jadi sampai jarumnya menunjukkan angka 35. Begitu selesai, ya bisa dimatikan. Ini untuk menambah tekanan. Kalau untuk apabila bannya kena paku ataupun kena kaca, pecahan kaca, nah itu bisa dicabut dulu menggunakan alat ya. Kita cabut misalkan menggunakan tang. Nah, terus kita posisikan ban yang terkena paku atau baut itu posisi paling bawah ya. Paling bawah. Loh gimana kalau misalkan ketahuan nih pada saat di jalan mobil mana yang kena paku? Nah, itu bisa dilihat di tire pressure monitor system. Di kendaraan di meter cluster akan menginformasikan ban bagian mana yang terkena atau yang tekanannya nggak normal, mungkin tekanannya turun drastis. Nah, itu bisa dipastikan ban itu bermasalah. Apabila sudah ketahuan kena paku bisa dicabut ya, posisikan ban paling bawah. Nah, setelah paling bawah, alat ini ya berisi cairan karet yang bisa menutup sela-sela bocor. Nah, menggunakan tire kit ini ya, kita taruh ya, kita masukkan ke bagian bawah. Ya. Kita masukkan ke bagian bawah. Ya, kita masukkan bagian bawah ya di sela di sini ya. Kita hubungkan ya. Ini bagian bawah. Kita pasang. Nah, terus kita pasang juga penghubungnya di bagian atas. Bagian atas. Nah, kita pasang dulu ke pentilnya. Kita pasang. Nah, setelah kita pasang, pastikan terpasang, baru kita nyalakan tire pitnya. Ya. Maka tekanan angin akan mengisi ke ban ya melalui pompa. Jadi cairan tabung ini akan dikirimkan ke dalam ban, sehingga ban yang bocor ya akibat kena paku atau bukan kena pecahan kaca itu akan tertutup oleh karet yang ada di dalam tabung ini. Nah, lalu sampai dengan habis sampai menunjukkan tekanan yang dibutuhkan. Misalkan tekanannya 35 PSI. Nah, setelah 35 PSI bisa dimatikan. Setelah dimatikan barulah dicabut. Jadi gampang ya Mbak Ami ya? Gampang banget. Gampang banget. Oke Dim, jadi saya mau menyimpulkan cara penggunaan tire fit dan gelnya tadi. Okay. Nah, untuk tekanan anginnya dia akan keluar di instrumen cluster. Bener. Apabila ada perbedaan tekanan anginnya. Ada perbedaan tekanan angin yang nggak seimbang atau mungkin turunnya drastis ya, atau turunnya paling signifikan. Oke. Nah, terus untuk bannya sendiri hanya bisa apabila terkena paku atau terkena pecahan kaca. Jadi kalau sobek dia tidak bisa dong ya? Kalau sobek di atas 2 cm itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu harus panggil road assistant 24 jam untuk mobil di towing. Oke. Tapi kalau kena paku, baut yang sifatnya benda material ya, selain sobek. Kalau sobek itu kan memang panjang dan tire kit itu tidak akan bisa mengcover. Oke. Nah, terus untuk penggunaan gelnya sendiri itu berarti hanya 1 kali pakai dong? 1 kali pakai. Kalau misalnya habis bisa beli lagi? Benar sekali, bisa beli ke spare part suri motor Mercedes-Benz. Nah, untuk masa gelnya itu juga pasti ada masa berlakunya? Ada masa berlaku, tapi sangat lama sih, sangat lama. Ada di tekanan di cover tire kitnya itu ada masa berlakunya, tapi itu sangat lama kok Mbak. Karena... Iya. Oke, jadi demikian keterangan mengenai cara penggunaan tire fit pada kendaraan Mercedes-Benz. Karena untuk saat ini tidak semua kendaraan Mercedes-Benz memiliki ban serep. Jadi apabila terkena paku seperti tadi, itu bisa digunakan tire fit. Dan apabila sampai bocor banget, bisa digunakan gel itu ya. Ya,
Nah, alatnya itu sendiri juga bisa untuk mengisi tekanan angin ban. Benar. Jadi alat kompresornya itu untuk isi angin. Nah, untuk cairannya itu untuk menambal apabila bannya terkena tadi ya benda tajam, paku, kaca, kayu, baut segala macam yang menempel bagian ban. Tapi tentunya sebelum ditambal dicabut dulu. Baru ditambal. Gitu. Selama bannya juga tidak sobek ya. Ya, betul sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus video kami. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di komen. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Bye-bye.